sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello student, how are you today? I'm fine? Okay, I'm fine too, thank you. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini bersama Ibu Khotijah pada pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian setelah kita berdoa, kegiatan apa selanjutnya? Ya, benar sekali. Kegiatan selanjutnya yaitu mengecek kehadiran kalian. Coba Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah anak-anak kelas 5 semua sudah standby di hadapan video yang Ibu buat kali ini? Sudah? Oke, bagi yang belum, nanti kalian bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Ibu ya. Selanjutnya, di kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin mengecek kesiapan kalian. Coba Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mandi, sudah sarapan, sudah memakai baju yang rapi, serta sudah duduk rapi dan siap untuk mengikuti belajar? Sudah? Baik, luar biasa sekali ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Luar biasa sekali, anak-anak semua sudah bernyanyi Satu Nusa Satu Bangsa bersama. Dan Ibu harap dengan kalian menyanyikan lagu tadi, kalian semakin paham dan semakin mengerti bahwasanya kalian itu tinggal di sebuah negara yang sangat indah, di mana negara ini merupakan negara yang dipenuhi dengan keberagaman, perbedaan suku bangsa, namun tetap kita bersatu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah kalian bangga menjadi salah satu warga Indonesia? Tentu harus bangga. Baiklah anak-anak semua, Ibu ingin bertanya kepada kalian, are you ready for learning today? Apakah kalian sudah siap untuk belajar kali ini? Sudah atau belum? Belum? Baiklah, karena kalian belum siap untuk belajar, marilah kita mempersiapkannya dengan mempersatukan semangat kita dengan cara bernyanyi bersama. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo kawan, kita belajar hari ini dengan semangat. Ambil bukumu, ambil penamu, kita belajar bersama-sama. Ayo, ayo kita belajar, jangan lupa membaca basmalah. Ayo, ayo kita belajar, akhiri dengan alhamdulillah. Baiklah, Ibu taruh sebentar ya. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap belajar? Ibu cek dulu ya. Siap belajar. Aku siap belajar. Wah, luar biasa sekali semangat kalian. Baiklah,
setelah kita bernyanyi bersama, pastinya semangat kita harus terus meningkat untuk belajar. Karena kita sebagai generasi muda harus semangat untuk belajar, untuk meneruskan negara ini, serta untuk menggapai cita-cita kita. Baiklah, setelah itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sering mengamati lingkungan di rumah kalian? Tentunya di dekat rumah kalian ada sawah kan? Nah, kebetulan sekali, bertepatan pada musim kali ini, tentunya kalian mengamati, sekarang kok jarang hujan ya? Bener kan? Nah, itu menyebabkan tanah-tanah di sawah itu menjadi retak-retak, menjadi kering dan tidak berair seperti biasanya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Coba ada yang tahu? Nanti tulis di kolom komentar ya. Baiklah, hal tersebut berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 8 yang berjudul lingkungan sekitar kita, dan pada subtema 1 dengan judul manusia dan lingkungannya. Baiklah, pada pembelajaran kali ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisis informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik atau siswa mampu merangkai suatu urutan peristiwa yang terdapat dalam bacaan ke dalam peta pikiran dengan benar. Dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengetahui manfaat air bagi keberlangsungan kehidupan manusia dengan benar. Selanjutnya, yang keempat, melalui kegiatan penugasan, siswa mampu menyajikan hasil diskusi mengenai fungsi air dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Baiklah, tentu kalian di rumah bertanya-tanya, sebenarnya kita mau ngapain aja sih Bu hari ini? Baiklah, akan Ibu jawab ya. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan mengamati lingkungan sekitar dan tentunya berdiskusi dengan asik. Kalian penasaran kan? Baiklah, marilah kita mulai pembelajaran kali ini bersama-sama. Amati dulu ya gambar di samping. Untuk itu, Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama, fakta apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Yang kedua, apa kegunaan lingkungan bagi manusia? Yang ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh oleh manusia jika manusia menjaga lingkungan? Dan yang keempat, apa yang terjadi jika manusia enggan atau tidak mau untuk menjaga lingkungan? Coba, apa pendapat kalian? Baiklah, kita akan bahas bersama-sama ya. Yang pertama, fakta apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Yang pertama, gambar tersebut pada gambar yang pertama menunjukkan sebuah gambar yang menunjukkan area persawahan yang sangat hijau dan asri, di mana kondisi tersebut menunjukkan bahwasannya lingkungan sawah masih subur dan masih tetap terjaga keseimbangannya. Dan yang kedua merupakan gambar seorang siswa sekolah dasar sedang menanam bibit pohon di sebuah lahan yang tandus. Lalu, yang kedua, apa kegunaan lingkungan bagi manusia? Tentunya kalian tahu bahwasannya kita untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia tentunya diambil dari lingkungan. Jadi lingkungan itu berguna sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ketiga, pertanyaannya adalah, apa keuntungan kita jika kita menjaga lingkungan? Tentu saja lingkungan akan memberikan timbal balik yang positif. Artinya, lingkungan akan menyediakan segala kebutuhan hidup manusia dengan baik. Lalu yang ketiga, apa yang akan diakibatkan jika kita tidak menjaga lingkungan? Coba, tentu saja dengan kita tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan pun akan sulit untuk memproduksi atau menghasilkan sumber daya alam yang mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia, serta yang paling berbahaya, serta dapat menimbulkan sebuah bencana alam yang mampu terjadi kapan saja. Dan yang terakhir ini, Ibu memiliki pertanyaan tambahan. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kalian? Coba kalian uraikan di buku tulis kalian masing-masing ya. Nanti atau besok Ibu akan cek di sekolah. Air merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan. Air menjadi salah satu sumber kehidupan di dunia ini. Coba sekarang Ibu ingin kalian mengamati gambar yang Ibu tampilkan di samping. Nah, gambar apa itu ya? Coba ada yang tahu itu gambar apa?
Baiklah, akan kita bahas bersama ya. Oke, gambar tersebut merupakan gambar dari artikel yang berjudul Warga Waborobo rela berjalan 15 km untuk mendapatkan air bersih. Gambar tersebut menunjukkan warga Kelurahan Waborobo kesulitan untuk mencari air bersih. Mereka harus berjalan selama 15 km untuk memperoleh air bersih. Mereka biasanya mengambil air bersih di kelurahan yang lain, yaitu di Kelurahan Kalbaru. Mereka bahkan hampir menempuh perjalanan selama 15 km menggunakan mobil yang biasanya diisi oleh beberapa jerigen untuk mengisi air. Nah, hal tersebut terjadi karena Kelurahan Waborobo berada pada dataran tinggi. Dan dengan adanya kondisi geografis seperti itu, menjadikan warga di Kelurahan Waborobo menjadi kesulitan untuk memperoleh air. Karena dataran yang tinggi, sehingga air tanah sulit untuk didapatkan. Selain itu, di sana pipa PDAM juga belum mampu mengakses ke wilayah tersebut, sehingga masyarakat atau warga yang ada di sana semakin kesulitan untuk mendapat air bersih. Dengan adanya kondisi tersebut, warga Waborobo sangat besar harapannya agar pemerintah mampu merespon kondisi yang ada di Kelurahan Waborobo agar air bersih dapat mengalir ke lingkungan mereka. Setelah mengamati artikel tersebut, marilah kita bahas bersama. Yang pertama, Ibu memiliki beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, peristiwa apa yang terjadi dalam artikel tersebut? Yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi? Yang ketiga, apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi? Yang pertama, kita akan bahas bersama di mana apa peristiwa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa warga Waborobo kesulitan mencari air bersih. Bahkan warga Waborobo harus menempuh perjalanan selama 15 km untuk mendapatkan air bersih. Lalu yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan yang ketiga, apa penyebab peristiwa tersebut terjadi? Yang pertama, tentu saja karena kondisi geografis Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi, serta yang kedua, pipa-pipa PDAM belum mampu memasuki wilayah tersebut. Baiklah, sungguh sangat ironi bukan dengan adanya artikel tersebut memberitahukan kepada kita bahwasanya masih ada saudara sebangsa kita yang masih kesulitan untuk memperoleh air. Air merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menghemat air tentunya. Selanjutnya, Ibu ingin mengajak kalian berdiskusi bersama, membahas tentang 3 pertanyaan besar pada kali ini. Yang pertama, apa fungsi air bagi manusia? Yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Dan yang ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Oke, kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti Ibu simak. Sudah semuanya? Sudah, baiklah. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, fungsi air bagi manusia. Air merupakan salah satu sumber kehidupan. Air dimanfaatkan manusia untuk memasak, untuk minum, untuk membersihkan badan, untuk mencuci, dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu yang kedua, fungsi air bagi hewan. Fungsi air bagi hewan yang pertama adalah sebagai tempat tinggal habitat hewan. Apa saja coba hewan yang tinggal di air? Apa? Iya, benar sekali, ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Yang kedua, tentu saja hewan memerlukan minum. Jadi, air juga berfungsi sebagai minuman untuk hewan. Dan yang ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Yang pertama, dalam proses pertumbuhan, tumbuhan pasti membutuhkan air untuk melakukan pertumbuhannya. Yang kedua, tentu saja, tumbuhan terkenal dengan kegiatan fotosintesisnya, di mana kegiatan fotosintesis tersebut membutuhkan unsur air atau H2O. Jadi, air juga berfungsi membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Baiklah, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai materi pada kali ini. Coba Ibu ingin bertanya kepada kalian, sebenarnya dari awal sampai akhir tadi kita membahas apa saja? Nah, dari awal tadi kita membahas mengenai menganalisis
cerita non-fiksi. Yang kedua, kita membahas mengenai apa pentingnya kita menjaga lingkungan. Yang ketiga, kita membahas materi mengenai manfaat dan fungsi air bagi kehidupan manusia, khususnya untuk makhluk hidup yang lain juga. Dan tibalah pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengecek pemahaman kalian. Nah, nanti Ibu akan membagikan link Google Form yang nantinya akan menjadi penilaian kalian, di mana Ibu sudah menyediakan 5 soal pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan ya dengan baik dan teliti. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai kegiatan pembelajaran kali ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan? Wah, luar biasa. Tapi Ibu minta kepada kalian agar semangat kalian untuk belajar semakin ditingkatkan, serta kalian harus lebih rajin dari sebelumnya, dan tentunya lebih giat belajar agar kalian bisa memahami setiap materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Baiklah, dan informasi untuk seluruh anak-anak Ibu yang Ibu cintai, bahwasanya nanti Ibu akan mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Nanti bagi yang nilainya di bawah 75, Ibu akan memberikan lembar remedial. Dan yang nilainya sudah berada di 75 ke atas, Ibu akan memberikan lembar pengayaan kepada kalian. Asik kan? Tentu saja asik. Baiklah, cukup sampai di sini. Namun, Ibu akan mengingatkan kalian untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, setelah itu, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berdoa bersama-sama dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.